Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, ya kan? Aku ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah itu sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Jadi masuk ayat Al-Quran mau dibuang. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu sangat benci terhadap dua bendera ini. Karena dua bendera ini yang bisa menyatukan golongan mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Tahun 2000, sejak tahun 2015 itu jargon-jargonnya mereka itu saya Pancasila Indonesia, NKRI harga mati, umat Islam radikal, intoleran, umat Islam perusak kebinekaan, seluruh umat Islam teroris, umat Islam penebar hoax. Jadi terus bertubi-tubi umat Islam difitnah seperti itu. Sehingga akhirnya gelombang Islamofobia, gerakan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin saat ini melanda Indonesia. Dari ulama dan Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan dan dihina. Ulamanya dikriminalisasi, ya kan? Padahal umat Islam mayoritas. Jadi ini memang kondisi umat Islam sekarang ini lagi gini kan, ya kan? Kondisinya kan seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sekarang yang mengendalikan Indonesia itu Cina dan Amerika. Makanya umat Islam dalam posisi ditekan, dicurigai, difitnah, ditekan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Gerakan Islamofobia. Islamofobia itu kan gerakan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk mempersempit ruang gerak umat Islam. Jadi umat Islam supaya apa? Kalau sudah dikasih stigma radikal, teroris, ya kan? Oh itu. Jadi umat Islam supaya tidak bisa bergerak gitu, ya kan? Supaya kutuk, ya kan? Apa bahasa Jawa itu? Apa kalau ayam bisa kutuk gitu, ya kan? Manut gitu ya. Bahkan peluang menumbuhkan musuh Islam dari luar dan dari dalam sendiri terbuka lebar. Dari luar Islam koalisi mudah digalang, ditumpuk umat Islam sendiri, ditanam orang-orang yang menikung. Jadi menyusup untuk merusak Islam dari dalam. Ini sekarang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang ini ada, coba tolong ya, dijawab dengan jujur. Dijawab dengan jujur ya. Islam adalah agama yang komprehensif, yang harus mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi dan lain-lain. Setuju? Ini kebenaran, ya kan? Kebenaran. Saya kira kalau seorang muslim pasti setuju. Yang kedua, ideologi masyarakat barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, mengajak umat Islam untuk kembali kepada Islam sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Setuju? Yang keempat, upaya-upaya islamisasi pada masyarakat muslim melalui pengorganisasian atau pembentukan sebuah jamaah yang kuat. Setuju ya? Nah,
Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, itu langsung disebut apa? Ciri aman. Ini loh, dibaca. Radikal. Jadi kalau antum setuju semuanya ini, empat-empatnya ini masuk kategori radikal. Kalau saya pribadi ya kan, kalau saya pribadi, ya saya radikal. Ya kan? Saya radikal. Kita bangga, ya kan? Ya kan? Kita harus punya izah. Ya, saya radikal. Kenapa? Gitu, ya kan? Kan gitu. Karena ini al-haq, kebenaran. Begitu. Ini kebenaran. Bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti radikal itu artinya kembali ke akar. Berarti akarnya umat Islam apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita beragama harus radikal. Kalau kita ngikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia, logikanya kan seperti itu. Jadi kita beragama itu harus radikal, karena arti radikal itu kembali ke akar. Akarnya umat Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kamu radikal? Iya, saya radikal. Kenapa? Gitu. Ya kan, harus gitu kan? Ya kan? Karena saya punya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu artinya kembali ke akar. Akarnya umat Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu aja. Jadi antum kalau disebut kamu anu ya sekarang radikal ya, iya. Gitu aja maksudnya. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti radikal itu kembali ke akar. Akarnya umat Islam Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Apalagi Rasulullah sudah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian kembali pada dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi harus bangga. Jadi jangan terus akhirnya kamu radikal terus langsung mongkro. Jadi kalau dituduh kamu radikal, ya saya radikal. Ada apa? Ya kan? Karena saya punya keyakinan, ya kan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal itu artinya kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak mau mengikuti pemikiran Barat, pemikiran kafir, ya kan? Kalau menurut radikal, menurut kata-kata orang kafir itu dianggap negatif, ya kan? Tapi saya orang Indonesia dan saya menjadikan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga jadi rujukan, ya kan? Karena artinya radikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kembali ke akar. Akarnya umat Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah ini sampai Ustadz Abdus Somad itu datang ke Profesor Din Samsudin. Kan surah Al-Baqarah ayat 30 gitu kalau tidak salahnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berfirman
kepada para malaikat, ya kan? Aku ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah itu sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Jadi masuk ayat Al-Quran mau dibuang, ya kan? Jadi sampai Profesor Din Samsudin ini, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Quran itu adalah ajaran Islam yang mulia. Karena manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan, khalifatullah fil ard, ya kan? Karena Allah ketika berfirman di depan para malaikat, aku ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Jadi aneh, ditakutkan. Bahkan sampai fitnahnya itu keji sekali terhadap bendera Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kanat ra'aitu Rasulullah sauda wa liwa'uhu abyad maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ar-rayah, panji Rasulullah itu berwarna hitam, dan liwaknya, benderanya berwarna putih, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan benderanya Rasulullah, ya benar tidak? Ini berdasarkan sabda Rasulullah, ini benderanya Rasulullah. Nah, antum bisa melihat perbedaannya, bisa lihat bedanya antara bendera tauhid dan bendera HTI. Bisa membedakan? Nah, bisa ya? Kalau bendera tauhid, benderanya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-liwa dan ar-rayah. Kalau bendera HTI ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Bisa kan membedakan? Ya kan? Beda kan? Sangat berbeda. Kalau ini benderanya Rasulullah, ini benderanya HTI. Berarti ar-rayah dan al-liwah ini benderanya Rasulullah, bukan benderanya kelompok tertentu. Ya kan? Nah, seperti itu. Sampai-sampai dalam hadits qudsi, hadits qudsi kan berarti Allah yang berfirman, ya kan? Hai Musa, seandainya 7 lapis bumi digabungkan dengan 7 lapis langit dengan seluruh semestanya dan diletakkan di sebelah timbangan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat itu lebih berat melebihi semua itu. Jadi kata Allah, 7 lapis bumi ke bawah, 7 lapis langit ke atas, digabung jadi satu, kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, masih lebih berat. La ilaha illallah. Ini dalam hadits qudsi dari Abu Sa'id Al-Khudri.
Bahkan Kementerian Dalam Negeri tidak melarang bendera tauhid. Yang dilarang itu bendera HTI. Ya kan? Ini. Bahkan dari Mabes Polri, bendera kalimat tauhid itu memang tidak pernah didaftarkan sebagai bendera HTI. Bendera HTI sendiri, bendera tauhid beda, ya kan? Jadi saya perlu tegaskan, HTI tidak memiliki bendera yang dibakar oleh oknum Banser di sini itu bendera tauhid. Ini loh yang dibakar ini oleh oknum Banser di lapangan Tasikmalaya ini. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Makanya sampai ada di dalam undang-undang ormas. Undang-undang ormas ini. Ormas yang berusaha melakukan peramasan dan penyitaan terhadap bendera tauhid, maka ormas tersebut telah melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman BHP. Ormas tersebut terancam dicabut. Oknum ormas atau individu yang berusaha merampas dan melakukan penyitaan terhadap bendera tauhid milik orang lain tanpa hak, maka terancam pidana 9 tahun penjara berdasarkan pasal 366 KUHP. Bahkan sejarah bendera tauhid, nah ini. Jadi pada tahun 1479 Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing tanah Jawa. Artinya perwakilan kekhalifahan Turki di tanah Jawa. Tahun 1479 Masehi. Dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah berwarna ungu. Pesantren antum warnanya apa? Ungu. Jadi dulu kekhalifahan Turki Utsmani itu menyerahkan pada Raden Patah, diangkat jadi Khalifatullah ing tanah Jawa, diserai bendera La ilaha illallah warnanya ungu kehitaman. Nah ini ungu tok ya berarti ya. Ya. Hitamnya anggap tanah itu. Ungu. Jadi ungu kehitaman. Ini kan ya ungu ya. Iya kan. Nah gitu ungu ini ya hampir mirip-mirip dengan yang gelap ini ya. Ungu. Jadi kalau yang ini ungu cerah, ya kan. Kalau yang pilarnya itu benar-benar ungu ya. Ya kan? Benar ya? Kalau yang gelap itu yang pilar itu ungu bersama dengan ini, ya kan? Ini dulu ini penyerahan bendera dengan kalimat La ilaha illallah kepada Raden Patah, diangkat jadi Khalifatullah ing tanah Jawa, di tanah Jawa tahun 1479 Masehi. Antum sudah lahir. Ini 1400, sekarang 2021. Ini 1479. Kemudian ya, ini kain kiswah dari Ka'bah. Dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Jadi kalau yang ungu itu kalimat La ilaha illallah. Kalau yang hijau itu kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, duplikatnya itu sampai sekarang
disimpan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ini sampai sekarang duplikatnya. Jadi bendera la ilaha illallah warna ungu seperti pilar ini bertuliskan la ilaha illallah. Terus yang bendera warna hijau bertuliskan Muhammad Rasul. Nah, bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, ini pinnya biasanya yang ditaruh di sini. Pin itu kan biasanya taruh di dada ya. Warna merah putih. Jadi dulu ini pinnya Laskar Hizbullah, cikal bakal TNI. Jadi pinnya warna merah putih, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini pinnya. Bahkan bendera tauhid telah berkibar di Surabaya 1935. Ini la ilaha illallah oleh Madrasah Al-Irsyad. Nah, bahkan sampai Profesor Mahfud MD menganggap bendera tauhid bukan bendera radikal. Tapi mengapa kedua bendera ini sangat dibenci kafir dan munafik? Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu sangat benci terhadap dua bendera ini. Karena dua bendera ini yang bisa menyatukan golongan mukmin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi ini kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah jelas ya? Tapi yang oknum Banser itu dibaca, ini kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang baca oknum Banser, Hizbut Tahrir Indonesia. Ini bahasa Arab dibaca bahasa Indonesia. Sehingga akhirnya sama oknum Banser bendera itu dibakar. Berarti bahasa Arab dibaca bahasa Indonesia. Berarti oknum Banser itu nggak ngerti bahasa Arab. Yang bakar itu loh, berarti nggak ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibaca oleh dia Hizbut Tahrir Indonesia, sehingga akhirnya dibakar. Berarti oknum Banser itu tadi nggak ngerti bahasa Arab. Itu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah antum sudah mulai banyak ya. Artinya sudah paham ini ya. Sudah bisa membedakan dua bendera tadi ya. Kalau benderanya HTI itu ada tulisan bahasa Indonesia di bawahnya ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, ya kan? Nah, kalau benderanya Rasulullah tanpa ada tulisan bahasa Indonesia. Jadi tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Jadi jangan sampai antum ikut oknum Banser yang nggak ngerti bahasa Arab. Wong ini benderanya Rasulullah, ya kan? Nah, itu. Jadi kita harus bisa membedakan bendera Rasulullah dengan bendera hati, sehingga antum bisa memahami itu. Saya kira gitu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.